Shalom Bapak Ibu sekalian, saya akan berbicara tentang benefit kerendahan hati. Karena sepanjang bulan ini, tema gereja kita di sini adalah humility atau kerendahan hati. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, mari kita buka Alkitab kita dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Kolose pasal 3 ayat 12. Kita baca secara bersama-sama. 3, 2, 1. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman ini, memahaminya, dan dengan tekun atau disiplin mempraktikkan firman ini dalam realitas kehidupan kita, baik ketika kita di rumah, ketika kita di gereja, ketika kita di dalam aktivitas kita masing-masing, entah di kantor, entah di lapangan, baik sebagai karyawan, ASN, TNI, Polri, whatever, kita semua harus menjadi orang Kristen yang konsisten menghidupi firman Tuhan. Dan orang seperti inilah yang akan berbahagia. Saudara-saudara sekalian, dari ayat yang baru saja saya baca atau kita baca bersama, maka ada beberapa karakter mulia yang mestinya atau yang seharusnya dimiliki oleh orang percaya. Tentu antara lain adalah belas kasihan, kemurahan. Tapi di antara itu ada kerendahan hati. Dan ini adalah buah roh yang dijelaskan di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ada kelemah lembutan dan juga kesabaran. Saudara-saudara sekalian, mengapa kerendahan hati itu penting? Ini pertanyaan yang mesti kita paham, yang mesti kita mengerti, dan kita harus jawab. Yang pertama, karena itu adalah ajaran Tuhan Yesus. Dan ini tidak bisa tidak, karena dalam Matius pasal 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan yang Tuhan ajarkan itu adalah be a humble man. Jadilah orang yang rendah hati. Dan kerendahan hati ini adalah sebuah karakter yang sangat mulia, yang agung luhur, yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh setiap orang percaya. Saudara-saudara sekalian, jadi kita harus rendah hati karena itu adalah ajaran Yesus. Dan kemudian kerendahan hati itu penting karena Allah respect terhadap orang yang rendah hati. Dalam 1 Petrus 5 ayat 5, Allah menentang orang yang congkak, tapi dia mengasihi orang yang rendah hati. Jadi kalau Tuhan itu respect dengan kita, saya bayangkan kita akan mengalami sebuah proses kehidupan yang terus-menerus mengalami peningkatan, mengalami perbaikan.
sehingga kita muncul sebagai sosok diri yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sebab the end of life, akhir daripada hidup ini adalah perkenanan Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan atas kehidupan kita, saya hanya mau mengatakan itu lebih dari segalanya, more than everything. Nah, Ibu Bapak sekalian, kemudian disukai banyak orang. Orang sombong itu dimusuhi banyak orang. Tapi orang yang rendah hati karena hidupnya dipahami sebagai sumber rahmat, sumber kebaikan, inspirasi kehidupan yang mulia, maka dia disukai semua orang. Dan kalau hidup kita disukai semua orang, itu berarti potensi keberhasilan kita sangat besar. Potensi sukses kita itu sangat signifikan, sangat terbuka, luas dan lebar. Bapak Ibu sekalian, tetapi kalau dimusuhi oleh banyak orang karena kita sombong, maka orang akan menanam ranjau di jalan-jalan yang akan kita lewati. Dan kadang-kadang itu tidak bisa diprediksi, unpredictable. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, karena itu kita penting rendah hati. Dan rendah hati itu juga adalah indikator. Rendah hati itu juga adalah parameter bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah lahir baru dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, orang yang rendah hati itu menandakan dia sehat rohani. Karena kalau kita sombong itu kita sedang sakit. Tapi orang yang rendah hati sehat rohani, Bapak Ibu sekalian. Dan saya berharap kita semua sehat rohani. Sekarang ini banyak orang sakit jiwa, Bapak Ibu sekalian. Orang ke gereja itu mungkin jarang yang sakit fisik. Tapi jangan-jangan yang ke gereja ini masih banyak yang sakit jiwa, sakit rohani. Itu sebabnya perbuatan-perbuatan yang mengerikan, kriminalisasi terjadi. Wow, luar biasa. Day to day, dari hari ke hari kita menyaksikan tingkat kriminalisasi, kriminal terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di negara kita. Dan saya berharap hal-hal seperti ini harus segera dihentikan. Karena itu kita harus mendukung aparat keamanan kita untuk menegakkan segala disiplin hidup. Tidak boleh kita main-main. Nah, kenapa? Karena banyak orang sombong. Ya, orang yang sombong itu mengalami sakit rohani. Dan berikutnya Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Kristus, sarana ketenangan jiwa. Orang sombong akan gelisah, tapi orang yang rendah hati jiwanya tenang. Pilih mana? Punya posisi tinggi tapi gelisah. Punya kekayaan banyak tapi gelisah. Saya mau pilih punya uang banyak, posisi tinggi, tapi saya sehat rohani. Saya mengalami ketenangan jiwa. Jangan juga yang penting miskin, tenang jiwa. Belum tentu. Banyak orang miskin udah nakal lagi. Udah miskin kacau. Udah miskin bikin rusak lingkungan. Ya, karena ada orang memahami Alkitab keliru. Menggunakan ayat itu, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk surga. Keliru, saudara sekalian. Hati-hati memahami teks. Enggak begitu maksudnya. Tapi memang betul Bapak Ibu sekalian. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita akan tereliminasi. Ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu semua yang hadir hari ini serius banget one day masuk surga? Siapa? Serius banget suatu saat masuk surga? Ya, bahasa Jawa bilang begini, eling-eling manungso bakale apa? Mati. Ingat, remember, manusia pasti mati. Tapi dia nggak mati konyol. Usia saya 61. Kalau Mazmur 90 berkata 70 tinggal 9 tahun.
Tapi saya nggak takut dengan usia yang tinggal 9 tahun itu. Saya sudah berjanji dalam hidup ini saya akan bekerja sampai 5 detik terakhir dari hidup ini. Oh jangan 5 detik, 5 menit lah. Ya, andai saya masih bisa bimbing mahasiswa, di detik-detik terakhir, I will do that. Saya akan lakukan itu. Sebab seperti Kristus bekerja paripurna sampai tuntas mati di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu sekalian, penyebab sulitnya mengembangkan kerendahan hati karena kita masih dikendalikan dosa. Yang mengontrol pikiran kita itu adalah dosa. Yang mengendalikan perilaku hidup kita sehari-hari bukan Allah, bukan Roh Kudus, tapi dosa. Ibu bapak sekalian yang saya kasih dalam Kristus, karakter bawaan, development of human, perkembangan dari manusia itu ditentukan oleh banyak hal, faktor bawaan, lingkungan, dan proses waktu yang kita lewati. Apakah kita ada lama di situ atau tidak? Dan ini ada bakat bawaan. Saudara-saudara sekalian, karena itu, seperti yang pernah diperkenalkan oleh Albert Q, bahwa hidup kita ini harus berawal, berproses, dan berakhir di dalam Kristus. Saya ulangi, hidup kita harus berawal, berproses, dan berakhir di dalam Kristus. Ibu bapak sekalian, makanya pasangan anak-anak muda ini cari orang yang seiman. Yuk jangan sembarangan. Ya, memulai keluarga mesti dibangun di dalam Kristus. Menjalani hidup harus sesuai dengan firman Allah. Dan kita mesti finishing well dalam hidup ini. Ibu bapak sekalian, merasa lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Saya lebih dari Ibu Rita. Saya lebih dari Pak Dr. Franz. Saya lebih dari orang itu. Sehingga kita underestimate terhadap orang lain. Ini yang merupakan hambatan. Ini yang mengakibatkan kita sulit untuk rendah hati. Padahal kita sama-sama manusia. Kita punya batas diri masing-masing Bapak Ibu sekalian. Lingkungan pertemanan, pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Alkitab mengatakan, makanya jangan suka nongkrong dengan orang-orang yang tidak benar, Bapak Ibu sekalian. Ada pepatah mengatakan, kalau engkau tidak mau makan buah itu, jangan engkau cium baunya, karena engkau akan terpengaruh dan tertarik untuk memakannya. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Kristus, akibat pertemanan ini bisa merululantakkan karakter kita Bapak Ibu sekalian. Kalau itu salah, kalau itu keliru, tapi kalau kita berteman dengan orang-orang hebat, orang-orang yang disiplin, orang-orang yang baik, maka kita akan menjadi orang yang disiplin. Mau jadi orang disiplin berteman dengan TNI dan Polri. Gak ada kata gak siap. Kapan saja siap. Betul nggak? Ada nggak tentara di sini? Betul nggak Bapak? Atau bilang, tunggu dulu komandan. Oh enggak Bapak Ibu sekalian. Siap anytime. Nggak ada itu lenggak-lenggok. Hidup segan mati, tak mau. Orang mau jadi hebat tapi malas belajar, minta maaf. You tidak akan pernah menjadi orang hebat. Lupa Tuhan lagi, apalagi. Forget it, lupakan. Jangan mimpi. Makanya saya perkenalkan, yel-yel, otak cerdas, hati mulia, tangan terampil, semangat berkobar-kobar. Ayo kita ngomong, 3, 2, 1. Otak cerdas, hati mulia, tangan terampil, semangat berkobar-kobar. Sekali lagi ngomong, perkatakan, 3, 2, 1. Otak cerdas,
hati mulia, tangan terampil, semangat berkobar-kobar. Otak cerdas, hati mulia, tangan terampil, tapi hidup segan mati tak mau. Kira-kira berhasil enggak? Enggak bisa Bapak Ibu sekalian, harus komplit. Sampai titik akhir dari hidup ini. Kita buktikan diri, Tuhan hebat. Kejadian manusia itu dahsyat dan ajaib. Jangan lecehkan Tuhan yang menciptakan kita. Lalu di mana-mana kita ngomong, aku kan orang bodoh. Aku kan orang yang tidak bisa apa-apa. Jadilah seperti apa yang kau ucapkan. Apa yang mengakibatkan orang sulit, rendah hati, menjadi orang kaya baru. Ya entah kenapa, ya anggaplah itu berkat Tuhan. Kaya baru Bapak Ibu sekalian. Saya mau cerita sedikit. Satu saat ada keluarga. Sehari-harinya naik motor, mengerjakan tugas-tugasnya suami istri. Tapi ya memang kemudian rajin ke gereja, diberkati Tuhan. Sedikit demi sedikit punya rumah. Akhirnya punya kendaraan mobil. Bapak Ibu sekalian, waktu sudah punya mobil, bapaknya sudah mulai malas berdoa pagi. Pagi-pagi dia sudah di samping mobilnya, ngelus-ngelus mobil itu. Maklum mobil baru. Ya, istrinya sedih. Tuhan tolonglah suami saya ini. Dan ini kesaksian nyata, tapi nggak boleh saya sebut. Kalau boleh Tuhan, mobil itu jangan sampai menggantikan Tuhan dalam diri suami saya. Karena itu, biarlah suatu saat ada truk yang tabrak dia, tapi selamatkanlah dia. Waduh, konyol juga ini istri kayak begini berdoa. Ya. Ngeri ya, jangan coba-coba. Kan ada itu, tayangan atau pertunjukan itu, kalian boleh lihat tapi jangan ditiru. Satu saat, itu mobil benar-benar ditabrak oleh truk di sebuah jalan. Nah, dia telepon istrinya, Mami, puji Tuhan saya selamat. Suaranya udah gak bagus. Tapi mobil kita ringsek. Kenapa? Ditabrak truk. Tahu bunyi. Respon istrinya, puji Tuhan. Saudara sekalian. Tuhan berhak memberi. Tuhan berhak mengambil. Cuma jangan ditiru ya. Bapak Ibu sekalian, karena jengkelnya istri ini. Dan dia datang. Saya sudah melihat dari waktu ke waktu sejak Tuhan memberkati kita, kamu lupa Tuhan. Dan itu berbahaya. Itu sebabnya saya senang mobil itu rusak. Dan ini akan membuat kamu bertobat. Dan kemudian suaminya nangis ke anak kecil menurut kesaksiannya. Dan kemudian merubah, mereorientasi hidupnya. Dia balik fokus kepada Tuhan. Saudara tahu orang itu sekarang diberkati Tuhan luar biasa. Jangan lupakan Tuhan. Kadang-kadang kalau orang kaya baru itu bisa berbahaya. Sombong. Apa sih yang mau disombongkan dalam hidup ini? Saya ngomong kemarin di satu tempat. Andai Tuhan suruh kita bayar rekening atau oksigen. Waktu COVID Delta itu oksigen di Jakarta susah. Saudara tahu biaya oksigen 1 tahun 5 miliar, 5,1 M. 5,1 M. Saya ini mesti bayar atau menghabiskan uang untuk biaya oksigen saya aja sebanyak 300 M. Bapak Ibu sekalian. Saya bilang sama Dr. Franz, bisa bayar ya Pak ya, berlima kali 5 M berarti 25 M, bisa lah. Karena praktek lancar. Ya bisa ya Bu ya, Bu Rita? Nggak bisa, itu baru rekening oksigen. Lalu apa yang kita mau sombongkan dalam hidup ini? There is no reason. Nggak ada alasan bagi kita sombong.
Halo orang yang kaya baru, jangan sombong. Self-center, berpusat pada dirinya. Kurang percaya diri. Ini yang mengakibatkan orang sulit untuk rendah hati. Belum bertobat atau belum lahir baru. Ibu bapak sekalian, berikutnya. Mari saudara-saudara sekalian, saya ingin jelaskan benefit orang yang mengembangkan kerendahan hati. Benefit kerendahan hati itu apa? Keuntungan orang yang mengembangkan kerendahan hati apa? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, orang yang rendah hati dimahkotai keselamatan. Oh, luar biasa. Dimahkotai dengan keselamatan. Dalam Mazmur 149, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan ini lebih dari segalanya. Dimahkotai dengan keselamatan. Apa itu? Terluput dari pencobaan iblis. Iblis, Alkitab berkata, mengaum-ngaum di sekitar kita. Siap menerkam saudara dan saya. Tapi kalau kita rendah hati saja, Tuhan respect dengan kita, Dia akan memahkotai kita dengan keselamatan. Sehingga kita terluput dari pencobaan iblis, terluput dari kehancuran, ibu bapak sekalian, dan menikmati hidup kekal bersama Bapa dalam kerajaannya yang kekal. Ibu bapak, saya mau nanya, siapa yang serius banget masuk surga? Suatu saat nanti ketika Tuhan datang, siapa yang berkata kalau masuk puji Tuhan, tidak juga tidak mengapa. Saudara-saudara sekalian, dan saya mau berkata bahwa orang yang hidup, yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, janjinya, firman-Nya berkata akan menikmati hidup yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Siapa yang memiliki anak yang memiliki hidup? Tidak memiliki anak, ya tidak memiliki hidup. 1 Yohanes 5 ayat 12. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali Yesus tetap Yesus. Katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Ya, Ibu Bapak sekalian, kita boleh punya apa saja. Punya kekayaan, punya gelar, punya posisi. But without Jesus, nothing. Makanya saudara sekalian, ketika kita sudah ikut Yesus, no turning back. Seperti lagu, I have decided to follow Jesus, to follow Jesus. Saya nggak hafal saudara sekalian. Tapi yang saya berikut itu adalah no turning back. No turning back. Gak ada istilah. Gak ada kata mundur. Bapak Ibu sekalian. Karena hanya di dalam Yesuslah kita akan menikmati keselamatan yang kekal. Bersama dengan Bapa, Sang Halik, Sang Pencipta, saudara-saudara saya serta seluruh isi dunia ini dalam keabadiannya. Orang lain boleh berkata apa? Silakan. Enggak ada ketentuan untuk memaksa siapapun. Tapi ini pilihan Bapak Ibu sekalian. Dan harus kita beritakan terus menerus. Next. Klik berikutnya. Ibu Bapak sekalian. Allah membimbing dan mengajarkan jalannya bagi orang yang rendah hati. Ini adalah benefit. Kalau kita hidup rendah hati, Allah akan membimbing kita menurut jalannya.
menurut hukum-hukumnya. Dan kalau Tuhan yang menunjukkan jalan Tuhan kepada kita, siapa yang bisa menghalangi jalan Tuhan? Gak ada. Ibu bapak sekalian, waktu saya masuk ke titik nol IKN, sekarang ini gak boleh orang sembarangan masuk. Untung ada satu teman, aparat, tentara, lumayan pangkatnya letkol, dan dia berkata, sini Frans, saya bawa you. Ya kita lewat nggak ada hambatan karena ada pejabat. Tapi ada orang mau masuk sembarang nggak bisa Bapak Ibu sekalian, karena sudah mulai dikerjakan. Coba, pejabat aja begitu, apalagi Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Ibu bapak sekalian, ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan dia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Orang yang hidup menurut hukum dan jalan Tuhan akan mengalami satu, perjalanan hidupnya selalu berhasil dan beruntung. Karena Yosua berkata, kalau engkau dengan cermat memperhatikan hukumku, dan engkau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan on the track, maka perjalananmu pasti berhasil dan beruntung. Saya bangga melihat Bapak dan Ibu ini masih muda. If you on the track, kalau Bapak Ibu on the track, tidak mustahil Tuhan akan terus angkat, naikkan dan naikkan dan naikkan. Karena kita butuh orang yang takut Tuhan. Ya, tapi jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan. You have something you can achieve. Ada sesuatu yang Anda bisa raih. Ada sesuatu yang bisa kita raih dalam hidup ini. Tapi syaratnya jangan tinggalkan jalan Tuhan. Jangan jalan suka-suka sendiri. Ibu bapak sekalian, apa saja yang diperbuatnya, Tuhan membuatnya berhasil. Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena itu tidak ada ujaran kebencian dalam mulut orang Kristen. Tidak boleh, haram hukumnya. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih tahu, ini adalah aturan, ini adalah rule yang mesti kita ikuti, supaya kita menjadi orang Kristen yang berdampak. Dan tentu kita akan terhindar dari jalan menuju kebinasaan kekal. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jadilah orang yang rendah hati. Tuhan akan membimbing kita menurut hukumnya dan mengajarkan jalannya kepada kita. Dia buka jalan saat tiada jalan. Saudara-saudara sekalian, next. Ibu bapak yang saya kasih dalam Kristus, orang yang rendah hati mewarisi negeri dan kesejahteraannya berlimpah-limpah. Oh haleluya. Siapa yang mewarisi negeri? Kita semua. Amin. Orang-orang yang rendah hati mewarisi negeri. Dan kesejahteraannya pasti berlimpah-limpah. Aristoteles berkata, akhir dari hidup ini adalah kebahagiaan. Tapi saudara sekalian, kebahagiaan, kalau dalam filsafat itu bukan kebahagiaan final. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dalam Kristus itu final. Ibu Bapak, Alkitab ini ya dan amin. Nah saya berdoa, supaya saudara sekalian menjadi pemilik-pemilik negeri ini. Kita semua, kita berhak
berkarya di atas negeri ini. Dan kita juga berhak untuk menikmati kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Tapi bagaimana mau sejahtera? Bodoh. Nggak bisa nanam sayur. Ya, dikasih tahu sok pintar. Lebih besar pasak daripada tiang. Akhirnya suka nyanyi di pinggir jalan. Begini nasib jadi anak indekos. Akulah orang yang termiskin di dunia. Sorry, Tuhan gak menciptakan kita kayak begitu. Makanya ulangi, 3, 2, 1. Otak cerdas, hati mulia, tangan terampil, semangat berkobar-kobar. Bapak Ibu sekalian, ingat, orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan kesejahteraannya berlimpah-limpah. Siapa mau sejahtera? Siapa mau bernilai di negeri ini? Atau aku di pojok-pojok aja lah. Jangan. Ya, kalau boleh ada yang jadi wali kota, jadi bupati, jadi ketua DPRD, jadi jenderal. Ya Pak ya? Ya. Kenapa enggak? Why not? Kenapa enggak? Kita punya hak. Tapi itu harus kita bangun kemampuan diri kita. Ibu Bapak, berikutnya. Benefitnya apa? Orang yang rendah hati memiliki hikmat di atas rata-rata. Wow, dahsyat luar biasa. Saudara-saudara sekalian, apa itu hikmat? Jikalau keangkuhan tiba jugalah cemooh. Makanya orang yang angkuh itu suka cemooh, menggosip. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Siapa yang ingin punya hikmat? Puji Tuhan. Hikmat atau hikmah, wisdom, adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam tentang sesuatu. Kita memahami sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Menangkap sesuatu lebih jelas dari sesuatu yang kita lihat dibandingkan dengan orang lain. Dan dalam struktur ilmu pengetahuan, hikmat ada pada top level. Ya, saya jelaskan sedikit. Ilmu pengetahuan itu mulai dengan bertanya, namanya hipotesa. Setelah itu dilakukan penelitian. Setelah penelitian dilakukan, lahirlah yang disebut dengan teori. Setelah teori ada, kemudian lahirlah yang disebut dengan ilmu atau knowledge, pengetahuan. Di atas knowledge ada understanding, pengertian. Dan terakhir adalah hikmat. Itu sebabnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego lebih dari yang lain. Kenapa? Karena dia punya hikmat dari Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua ini punya hikmat karena kita rendah hati. Anak-anak kita punya hikmat. Dan kalau anak-anak kita, generasi kita kaya dengan hikmat dari Allah, maka saya percaya kita adalah orang-orang yang menentukan di masa depan. Kita akan hadir di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat. Dan kehadiran kita tidak hampa makna. Kehadiran kita adalah kehadiran yang memberi nilai. Kehadiran yang memberi manfaat. Kehadiran yang menginspirasi orang lain untuk menikmati hidup yang lebih baik. Why? Kita punya hikmat. Jangan pernah berhenti dalam hidup ini untuk menjadikan diri kita maksimal dalam kerajaan Allah. For the kingdom of God. Ibu bapak sekalian, berikutnya. Sebelum saya jelaskan ini, ada satu yang muncul tiba-tiba. Apa benefit kalau kita rendah hati? Dipromosi oleh Tuhan. Halo? Apa? Kita akan dipromosi oleh Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 5 tadi saya sudah singgung. Allah menentang orang yang congkak, tapi dia mengasihi orang yang rendah hati. Kalau Tuhan mengasihi kita, kita bisa dipromosi. Amin. Halo, siapa mau mendapat promosi dari Tuhan? Manusia boleh menghalangi kita. Manusia boleh merancang segala cara untuk menghambat jalan hidup kita. Tapi kalau Tuhan yang promosikan kita, enggak ada yang bisa menahan. Percaya itu? Maka Bapak Ibu sekalian, stay humble.
and that we get a promotion from God. Ya. Tetaplah rendah hati dan mari kita mendapatkan a promotion from God. Promosi dari Tuhan. Kalau Tuhan yang promosikan kita. Bapak Ibu sekalian, yakin deh. Tidak ada yang bisa menghambat jalan Tuhan. Berbagai cara manusia boleh lakukan. Tapi setahu saya dan keyakinan saya, tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Amin. Oke. Terakhir. Ibu bapak sekalian, strategi kita apa? Hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Dengan Allah Tritunggal. Mau dipromosi Tuhan tapi malas beribadah. Malas baca Alkitab. Malas berdoa. Sorry. Jangan mimpi. Hiduplah bergaul akrab dengan Tuhan. Siapa mau hidup bergaul akrab dengan Tuhan? Do right now before you're late. Lakukan sekarang juga sebelum Anda terlambat. Bikin komitmen. Saya mau bangun mesbah keluarga. Saya mau banyak baca Alkitab daripada hanya baca gosip kiri kanan baca Alkitab. Memuji dan menyembah Tuhan walaupun suaranya pas-pasan gak apa-apa. Toh gak ada yang nilai kok. Oke, hidup memedomani firman Allah. Firman Allah berkata, hormatilah suamimu, tunduklah pada suami. Kasihilah istrimu, hormatilah orang tua. Didiklah anak-anak takut akan Tuhan. Kasihilah sesamamu, lakukan itu semua. Maka kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang unlimited. Ya tapi orang itu bikin jengkel saya. Orang itu bikin hati saya berdarah-darah. Saya sudah sumpah sampai saya mati tidak akan baikan dengan dia. Datang ke gereja. Loncat-loncat di gereja. Perlu baca Ibrani 12 ayat 14. Kalau kita enggak damai dengan siapapun, jangan mimpi lihat Allah. Jangan pernah berharap lihat Allah, mimpi aja kagak. Makanya kita mesti damai dengan semua orang. Siapapun dia, mau beda keyakinan kah, beda selera kah, mereka adalah sesama kita. Kita mesti bergaul, kita mesti punya relasi yang baik dengan mereka. Mengaktifkan radar kesadaran 24 jam tentang batas diri. Kita belum aman-aman baik, belum aman-aman amat. Saudara sekalian, kita masih manusia. Bisa saja kemudian kita tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Ibu bapak sekalian, makanya tetaplah rendah hati dan berkata pada Tuhan, Tuhan lindungi aku, Tuhan pelihara aku, tuntun dan bimbing aku. Suami, katakan sama suami, tolong ingatkan saya, katakan sama istri, tolong ingatkan saya. Ibu bapak sekalian, radar kesadaran kita 24 jam harus kita aktifkan. Bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Bahwa Tuhan muak melihat orang yang sombong. Bahwa Tuhan justru mengasihi orang yang rendah hati. Stay humble, tetaplah rendah hati. Maka Tuhan akan terus menganugerahkan rahmat-Nya kepada kita. Seperti tadi lagu kita, goodness, kebaikan Tuhan itu akan kita terus nikmati Bapak Ibu sekalian. Meneladani tokoh panutan dalam kerendahan hati. Ya kita lihat Pak Dr. Franz seorang dokter, tapi dia rendah hati. Maaf ya, saya lihat ya namanya sama, bukan karena namanya sama juga. Tetapi saya melihat dia masih jemput-jemput Franz misalnya. Ya dan masih macam-macam lah. Atau siapalah, terserah. Siapa yang tokoh rendah hati kita jadikan panutan. Katanya sekarang kita ini lagi krisis keteladanan. Ibu bapak sekalian, kita melihat dan mencontoh orang yang disiplin. Kita mencontoh, meneladani orang yang rendah hati. Jangan teladani orang yang sombong. Sebab orang yang sombong itu didoakan banyak orang. Diharapkan banyak orang supaya cepat lewat Bapak Ibu sekalian. Tapi orang yang rendah hati didoakan supaya umurnya lanjut karena selalu memberi inspirasi. Dan kehidupannya menyejukkan. Betul enggak Bapak Ibu sekalian? Senang lihat orang sombong? Halo? Senang lihat orang sombong?
Senang lihat orang rendah hati? Amin, Bapak Ibu sekalian. Terakhir, terus belajar menjadi orang yang rendah hati. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Yesus berkata belajar kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bukan karena Tuhan, tapi karena rendah hati. Kita masih terus menerus belajar rendah hati. Nah, bagaimana caranya? Katakan, apapun yang aku miliki dalam hidup ini, itu bukan karena saya. Itu karena anugerah Tuhan. Kalau kita dapat posisi, karena Tuhan. Kalau dapat punya uang lumayan, karena Tuhan. Kalau kita sehat, karena Tuhan. Kalau kita dapat anak, karena Tuhan. Everything is not about you, but about the grace of God. Ya, itu semua bukan karena kita, tapi karena anugerah Tuhan. Ini yang akan membuat kita tetap rendah hati. Selamat menikmati keuntungan dari sikap rendah hati. Tuhan memberkati kita sekalian.